Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwatul iman, saudaraku seiman, seislam, alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, satu nikmat yang perlu kita syukuri. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, hidayah, taufik untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Kita akan melanjutkan pengajian dari pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Dan ini pembahasan kitab yang terakhir. Kita sudah di penghujung kitab. Pembahasan hadis yang terakhir, Al-Haditsus Tsani wal Arba'un, hadis yang ke-42. An Anas radhiyallahu anhu, penulis Imam Nawawi membawakan hadis Anas radhiyallahu anhu. Anas radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka. Wahai anak Adam, sungguhnya selama engkau berdoa kepada, berharap kepadaku, maka pasti aku akan ampuni engkau. Ala makana minka, apapun yang ada padamu dari dosa-dosa. Wala ubali, ya benar. Dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, lau balagha dhunubuka, kalau seandainya dosa-dosamu itu mencapai ala as-sama, mencapai langit, tsummastaghfartani, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, pasti aku ampuni. Ya benar. Wahai anak Adam, innaka law ataitani, sungguhnya jika engkau mendatangiku, di qurabil ardi khataya, dengan membawa dosa-dosa seberat bumi, sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, la taituka bi qurabiha maghfirah, aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi, sepenuh bumi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman, saudaraku seiman Islam, hadis ini adalah hadis yang sangat besar, agung. Di dalamnya terdapat kandungan
tauhid, keutamaan tauhid dan besarnya pahala bagi mereka yang mentauhidkan Allah. Dan di dalamnya juga terdapat luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Dan di dalamnya juga terdapat motivasi yang sangat besar, dorongan untuk kita semuanya untuk segera istighfar, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi atau hadis rabbani, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Manusia ini semuanya keturunan Adam. Manusia yang paling sempurna, yang diciptakan langsung dari tangan Allah Subhanahu wa taala, dari tanah, yaitu Nabi Adam. Karena disebut dengan ibnu Adam, wahai anak Adam. Sebagaimana tadi disampaikan dalam khutbatul hajah, disampaikan tadi di awal, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Surat An-Nisa ayat 1. Hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Dan Allah menciptakan darinya istrinya, yaitu Hawa, wa batha minhuma rijalan katsiran. Dan Allah mengembangbiakkan dari keduanya manusia yang banyak. Jadi Adam disebut dengan Adam karena tercipta dari adimul ardi, permukaan bumi atau tanah. Dan Nabi Adam, sebagaimana kita ketahui, adalah manusia terpilih, manusia pilihan. Sebenarnya Allah mengatakan, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas semesta alam, dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Ya. Yang menurunkan satu dengan yang lain, Allahu Sami'un 'Alim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Ali Imran 32-33. Dan Nabi Adam diajarkan langsung, belajar langsung dari Allah. Allah mengajarkan langsung kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian diperlihatkan kepada malaikat, faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah 31. Sebagaimana kita ketahui bahwa Adam dan Hawa hidup bahagia di surga, lalu mendapatkan godaan dari iblis, yang mana iblis menggoda, ingin menjurumuskan Adam, tetapi dengan tipu daya. Dia mengatakan bahwa datang untuk memberikan nasihat, untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Namanya nasihat adalah iradatul khairi mansuhilan. Saya menginginkan kebaikan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf, di mana Allah mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Iblis mengatakan, sungguhnya Allah tidak, atau Rabbmu itu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin, kecuali ingin menjadikan engkau malaikat atau ingin menjadikan kalian berdua kekal. Wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Lalu dia mengatakan, sungguhnya aku datang kepada kalian sebagai seorang yang ingin menasihati. Fawaswasahu
fawaswasa ilaihi syaitan. Lalu setan itu memberikan waswas kepada Adam. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulk la yabla. Memberikan waswas kepada Adam, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada satu pohon, ya, dan kekuasaan yang tidak akan musnah atau binasa. Toha ayat 120. Sehingga singkat kata Nabi Adam dan Hawa, ya, tergoda dengan izin Allah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya. Turunlah Nabi Adam ke bumi. Inilah Adam. Karena manusia tergoda, ya, tetapi pada akhirnya Nabi Adam dan Hawa mengucapkan, atau dalam ayat yang lain, bahwa mereka berdua bertaubat kepada Allah. Saya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf 23. Mereka berdua bertaubat, berdoa kepada Allah meminta ampun. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, merahmati kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya Nabi Adam. Sumajtabahu rabbuh fataba alaihi. Nabi Adam bertaubat kepada Allah, wahada, dan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Toha 120. Inilah cerita tentang, ya, Nabi Adam dan Hawa. Mereka sebagai manusia bisa tersalah, bisa terpleset, tapi sebagaimana Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat, sebagaimana dilakukan oleh Adam dan Hawa. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setan, adapun iblis, memang kerjaan mereka adalah menggoda kita supaya kita tidak lurus-lurus saja, supaya kita tidak lempeng-lempeng saja. Mereka berusaha sekuat tenaga siang malam menggoda manusia agar mereka menyimpang atau berada di persimpangan jalan, tidak di dalam jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Nanti di akhirat dia akan berlepas diri. Jangan kamu mencelaku, celalah kalian sendiri. Allah memberikan janji-janji yang hak, tetapi kamu malah tergiur dengan janji-janji syaitan. Hal ini ada di dalam surat Ibrahim 22. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru, berkata setan ketika hisab selesai, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah memberikan janji kepadamu, janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku memberikan janji kepada kalian dan aku ingkari janji. Wa ma kana li 'alaikum sultan. Dan tidaklah aku mempunyai kekuasaan atas kalian illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali aku hanya sekedar mengajak kalian dan kalian, ya, mendatangi ajakanku, mengiyakan ajakanku, ya. Fala talumuni, jangan kalian mencelaku. Walumu anfusakum, celalah kalian diri sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak akan mungkin bisa menolongmu, kamu juga tidak akan mungkin bisa menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni. Aku berlepas diri mengkufuri atas apa yang kalian persekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala min qabl, sebelumnya. Innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ucapan
ucapan setan nanti di hari akhir, di hari kiamat. Artinya saya berlepas diri, kamu tidak bisa menuntut aku, salah kamu sendiri. Kenapa? Lebih memilih janji-janjiku, ya, lebih mengikuti ajakanku daripada ajakan Allah dan Rasul. Sehingga inilah perjuangan kita di dunia, ujian kita di dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, bekal kematian yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Poin yang kedua, asbabul maghfirah. Di dalam hadis tadi diterangkan ada sebab-sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi disebutkan innaka ma da'auta, sungguhnya wahai engkau anak Adam, selama kamu berdoa kepada, berharap kepadaku, aku pasti ampuni kalian apapun dosamu. Selama kamu mau berdoa, berharap kepadaku. Ini yang pertama, ad-du'a, ya, ad-du'a. Doa di antara sebab seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Banyak kita berdoa kepada Allah, karena doa memang perintah. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berkata Rabbmu, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Sehingga orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari meminta kepadaku, maka dia akan masuk jahanam dengan terhina. Dengan terhina. Surat Ghafir 60. Jadi doa itu sendiri adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kalau ada hambanya yang tidak minta sama Allah Azza wa Jalla. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Beda sama manusia. Kalau manusia diminta itu marah, tapi Allah kalau tidak diminta marah. Jadi Allah mempunyai sifat Rahman, Allah mempunyai sifat Rahim. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Ya. Di sana juga ada hadis, ya, di mana Nabi memotivasi, ya, mendorong kita untuk selalu berdoa. Beliau bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atan rahim illa atahu Allah ihda thalath." Tidak seorang muslim itu berdoa dengan satu doa yang di dalam doa itu tidak ada dosa, tidak ada memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikannya. Salah satu dari tiga, Allah pasti berikan daripada doa itu. Berubah apa? Salah satu dari tiga. Yang pertama, imma an yu'ajjala lahu da'watuh. Bisa jadi langsung dikabulkan apa yang menjadi permintaannya. Bisa jadi diberikan dalam bentuk yang lain. Yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhir. Bisa jadi tidak diberikan yang pertama, diberikan yang kedua, yaitu Allah akan mengabulkannya, memberikannya nanti di akhirat. Ini jauh lebih baik. Atau yang ketiga dalam bentuk yang lain, wa imma yasrifu anhu minasu'i mithla. Allah akan menjauhkannya dari mara bahaya yang semisalnya, mara bahaya kecelakaan yang semisalnya. Ini juga luar biasa. Ketika seorang dijauhkan dari mara bahaya, ancaman, kecelakaan, musibah, ini juga satu hasil dari doa kita.
dari kita banyak berdoa. Kalau kemudian para sahabat mengatakan idzan nukthir, kalau begitu kita harus banyak-banyak berdoa. Maka Nabi mengatakan Allahu akbar, Allah lebih banyak lagi mengabulkan dari permintaan-permintaan kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan Nabi juga pernah bersabda, Inna rabbakum hayyun. Nabi bersabda, sungguhnya Rabbmu itu maha hidup dan maha karim, maha pemurah. Yastahyi an yabsut al-abdu yadayhi ilaihi fayabduhu masifah. Allah malu jika seorang hamba itu sudah menjulurkan tangannya, mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, lalu dia mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Allah malu untuk tidak memberikan apa yang menjadi permintaan seorang hamba tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini diantara tasjid, diantara targhib, motivasi kuat dari Nabi SAW untuk kita terus berdoa setiap hari sebanyak-banyaknya. Dalam berdoa ada beberapa adab. Yang pertama, di antara adab, di antara kita sebutkan beberapa saja. Hendaknya ketika seorang berdoa menghadirkan hatinya, bukan hanya sekedar lisan saja, menghadirkan hatinya, yaitu yakin dengan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Nabi pernah mengatakan, "Ud'ullah." Berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinun bintu. Dan kamu dalam keadaan yakin diijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengabulkan doa seseorang yang hatinya lalai. Hatinya lalai. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang ketika berdoa berazam, dan betul-betul optimis dengan doanya. Jangan pesimis. Minta yang paling tinggi, minta yang paling besar. Jangan terpaksa orang berdoa. Ya Allah, aku meminta kepadamu, jika engkau ridho silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak boleh seperti itu. Jadi harus optimis. Minta sesuatu yang paling tinggi, minta sesuatu yang paling besar. Nabi pernah mengatakan, idza da'a ahadukum falyazim fid du'a. Jika salah seorang di antara kalian itu berdoa, hendaknya dia memperbesar doanya. Wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'tu. Jangan dia berdoa mengatakan, ya Allah, berikan kepadaku jika engkau mau. Fa innallaha la mustakrah lahu. Sungguhnya Allah tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menahan atau mencegah. Tidak ada satu yang memaksa dan mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau mengabulkan permintaan. Oleh sebab itu, di antara adab yang ketiga, hendaknya kita ilhah. Ilhah itu betul-betul memelas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang luar biasa. Pokoknya kita minta. Al-ilhah itu mengemis, betul-betul meminta kepada Allah. Tunjukkan kefakiran kita, tunjukkan kebutuhan kita, dan kita memang butuh.
Segala kebutuhan kita gantungkan kepada Allah. Bukankah kita membaca surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah Maha, ya, tempat kita bergantung. Syiddatul ilha, ini diantara adab ketika seorang berdoa yang paling besar, ya, kaitannya dengan hati. Ada yang lain, hendaknya kita jauhi dari makanan, minuman yang haram, karena itu diantara penghalang doa seseorang. Ya, hadisnya ma'ruf. Ada seorang yang, ya, yaitu dalam keadaan safar, ya, kemudian bajunya kumal, dia mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah, mengatakan ya Rob, ya Rob. Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doa orang seperti ini diijabah? Ya, hindari, ya, doa-doa yang buruk, apalagi doa seorang tua kepada anak. Di antara doa yang tidak mungkin ditolak, ya, doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa kejelekan orang tua kepada anak. Ini hati-hati. Maka, ya, apapun keadaan kita, emosi, ya, sedang marah, ya, kepada anak, jangan sampai yang keluar dari mulut kita doa-doa yang jelek. Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab ampunan Allah yang kedua, ar-raja wal khauf. Ar-raja wal khauf. Hendaknya kita berharap hanya kepada Allah, hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ar-raja, berharap, ada khauf, rasa takut. Dua, ibadah hati ini ibarat dua sayap bagi burung. Burung tidak bisa terbang kecuali dengan dua sayap. Jika sayapnya satu patah, burung itu tidak akan bisa terbang. Apalagi dua-duanya patah. Ar-raja wal khauf itu adalah dua sayap bagi burung. Ar-raja wal khauf adalah dua ibadah yang tidak bisa dilepaskan dari setiap hamba, dari kita semuanya. Dan harus kuat dua-duanya, harus balance dua-duanya, harus seimbang dua-duanya. Ketika seseorang banyak melakukan taksir, banyak melakukan maksiat, ya, hendaknya perbesar rasa rojaknya, rasa harap dia dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia merasa tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia banyak melakukan dosa. Ketika dia banyak melakukan dosa. Ya. Ini rasa apa tadi? Ar-raja. Makanya tadi disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani. Selama kamu berdoa, selama kamu berharap kepadaku, ghafartu laka, aku akan ampuni. Masih ingat kisah seorang penjagal yang dijagal manusia, yang dibunuh oleh dia adalah manusia penjahat, pembunuh dia, yang dibunuh 99. Datang kepada seorang ahli ibadah, saya ingin taubat. Apakah ada taubat bagiku? Kamu tidak akan mendapatkan taubat, terlalu besar, terlalu jahat, ya, perilaku, perbuatanmu. Lalu ahli ibadah itu dibunuh, genap menjadi 100 jiwa. Datang kepada ahli ilmu, apakah ada pintu taubat bagiku? Ya, Allah Maha Penerima Taubat. Insya Allah kamu akan mendapatkan taubat. Yang jelas kamu taubat nasuha dan kamu pindah dari tempat yang sekarang ke tempat yang lebih. Allah menerima taubat. Ini ar-raja. Kemudian ketika kondisi kita ini sedang semangatnya ibadah,
banyak sholat, pokoknya kita banyak ibadah, maka perbesar rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita takut amalan kita tidak diterima, kita takut ya kita ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lalai ketika kita berada dalam kondisi hijau, zona hijau, kita berada di zona hijau. Warnanya hijau kan? Itu bukan merah. Zona hijau maksudnya di suasana kondisi kita aman nih, tidak ada banjir, tidak ada gempa, tidak ada longsor, tidak ada tsunami. Perbesar rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi balance, tidak boleh satu lebih besar daripada yang lainnya. Tidak boleh rojak terlalu besar mengalahkan khauf, atau khauf terlalu besar mengalahkan rojak. Harus balance sehingga dia bisa terbang dengan kedua sayapnya. Dia beribadah kepada Allah atas dasar roja dan khauf, sebagaimana dalam surah Al-Isra 57, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka berharap rahmat Allah dan mereka juga takut akan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab ampunan yang keberapa? Yang kedua. Sebab ampunan yang ketiga, al-istighfar wa in azumat az-dzunub. Banyak kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, walaupun dosa kita ini setumpuk-tumpuk, banyak ya. Banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar maksudnya adalah thalabul maghfirah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau meminta supaya dosa kita ini disater, ditutup, ya, dilewatkan, dimudahkan, diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Muzammil ayat 20. Beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr. Dan tasbihkanlah Allah dan pujilah Allah Rabbmu dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Istighfar adalah sebab seorang itu mendapatkan ampunan dan dia diselamatkan dari azab, siksaan Allah Azza wa Jalla. Caranya, lafaznya banyak. Istighfar ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pagi dan petang, atau dia mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali, atau dia setiap kali habis sholat dia mengucapkan astagfirullah, 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 atau dia banyak secara mutlak, berzikir secara mutlak, astagfirullah, 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 atau dengan ucapan astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan hadis Aisyah mengatakan bahwa Nabi di akhir hayatnya banyak mengucapkan istighfar, subhanallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih. Nabi juga banyak mengatakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sahabat Ibnu Umar pernah mendengar Nabi dalam satu majelis, ketika ketemu banyak Nabi mengatakan rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Satu majelis saja Ibnu Umar mendengar Nabi mengucapkan ini, istighfarnya Nabi sampai 100 kali. Banyak istighfar Nabi yang sudah dosanya diampuni oleh Allah, sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak beristighfar, banyak beristighfar. Istighfar dan taubat, istighfar dan taubat ini harus beriringan. Taubat nasuha, syaratnya yang pertama meninggalkan al-iqla' al-maksiyah. Syarat
Seorang bertaubat nasuha adalah dia meninggalkan walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak meneruskan apa yang mereka lakukan dari dosa sedangkan dia dalam keadaan mengerti, sadar. Al-Maidah ayat 70. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, ikhlas. Seorang bertaubat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat termasuk ibadah. Taubat artinya itu rujuk. Ya, rujuk minal ma'siyah ila ta'ah, minal syirik ila tauhid, minal bid'ah ila sunnah, minal haram ila halal, minal batil ila haq. Itu taubat. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Yang ketiga an-nadam, menyesali. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi. Berazam. Yang keberapa lagi? Yang selanjutnya kelima, kalau ada urusan dengan orang lain, sangkutan dengan orang lain, maka diselesaikan. Entah itu hutang diselesaikan, entah itu meminjam diselesaikan dari barang-barang, entah itu fitnah, dia harus yang memberikan klarifikasi atas tuduhan tersebut. Entah itu riba, dia harus minta maaf kalau memungkinkan. Kalau tidak, maka dia menyebutkan di majelis yang sama ketika dia riba, maka sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Makanya Nabi berpesan, man kanat lahu madhlama li ahad min 'irdihi aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya, ya, atau dia menodai kehormatan saudaranya, falyatahallal minhu al-yawm, hendaknya dia minta dihalalkan sekarang, selama masih hidup di dunia. Qabla alla yakuna dina wala dirham in kana lahu amal shalih. Sebelum nanti pada hari akhir terlambat untuk meminta maaf, tidak bisa dibayar dengan dirham kecuali bisa dibayar dengan amal soleh. Ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Amal solehnya nanti akan diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi. Jika dia tak punya pahala, maka akan diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu, fahumila alaihi, dan akan dipindahkan kepada dia, seorang yang zalim, si zalim itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Inilah kebangkrutan yang hakiki bagi seseorang ketika dia itu banyak berbuat zalim. Kemudian poin yang terakhir yaitu keutamaan tauhid, di mana Nabi mengatakan, innaka law autaitani bi qurabil ardi khataya, jika kamu mendatangiku dengan membawa dosa seperut bumi, kemudian kamu menemui aku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, artinya di atas tauhid, aku akan mengampunimu, membawakan ampunan kepadamu seperut bumi juga. Inilah keutamaan daripada tauhid. Yang terakhir, ancaman atau bahaya daripada kesyirikan. Kesyirikan, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman, saudaraku seiman seislam, adalah kezaliman yang paling besar, di mana Luqman pernah mengatakan kepada anaknya, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun 'adzim, sungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Surat Luqman ayat 13. Kalau ada dosa, kalau ada kejahatan, kalau ada kriminal, yang paling kriminal, yang paling jahat, yang paling jelek adalah syirik, karena dia jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang buat syirik akan diharamkan baginya surga, gak mungkin masuk surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Orang yang syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka, wa malil zalimin.
Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ya mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Dan terakhir, syirik adalah pembatal semua amalannya. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatunna amalu wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, maka batal semua amalanmu wahai Muhammad, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Inilah bahayanya syirik. Dan selama kita tidak syirik, apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, maka Allah siap untuk mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, tunjuk hidayah supaya kita senantiasa berada di jalan tauhid dan dijauhkan dari jalan kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.